Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Anak-anakku yang Miss Mela banggakan, hari ini kita telah memasuki setengah bulan kita berpuasa. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa kita dengan khusyuk, menjalankan semua ibadah di bulan Ramadan ini dengan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, siswa-siswi SD Islam Raudah BSD yang Allah muliakan. Hari ini Miss Mela akan menyampaikan kisah teladan, kisah Sodiah Ummu Salamah. Beliau adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah lahir 24 tahun sebelum hijrah dan wafat pada tahun 61 Hijriah. Ayahnya adalah seorang Quraisy yang dikenal sangat dermawan yang bernama Abu Umayyah, dijuluki Zadur Raqib. Mengapa demikian? Karena kalau orang-orang Quraisy bersafar bersamanya, mereka tak butuh membawa perbekalan. Semua sudah ditanggung oleh Abu Umayyah, yaitu ayahnya dari Ummu Salamah. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kita membahas tentang Ummu Salamah. Mengapa Ummu Salamah sangat mulia? Mengapa kita harus meneladani sikap atau sifat dari istri Rasulullah Ummu Salamah? Ada 5 poin, yaitu S, C, T, C, S. Bukan SCTV ya nak ya, tapi SCT, CS. Oke, S yang pertama. Beliau adalah seorang istri yang setia. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW, Ummu Salamah menikah dengan seorang sahabat Nabi yang mulia yang dikenal dengan nama Abu Salamah. Ummu Salamah selalu mendampingi beliau dalam suka dan duka. Ia rela memikul beban ujian berupa kerasnya siksaan orang-orang Quraisy karena keyakinannya memeluk agama yang paling benar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu agama Islam. Yang kedua, C, cantik, paras, dan akhlaknya. Karena kecantikan rupa dan kemuliaan akhlaknya, banyak laki-laki yang ingin menikahinya setelah suaminya Abu Salamah wafat dan masa iddahnya usai. Yang ketiga, T, tinggi kedudukannya. Selain Ummu Salamah terlahir dari keluarga mulia,
ayah dan ibunya berasal dari suku ternama. Beliau juga selalu bersikap baik terhadap orang lain, terutama terhadap istri-istri Nabi yang lainnya. Yang keempat adalah C. Cerdas otaknya. Di antara keutamaan Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau menjadi sebab langsung turunnya beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya surat An-Nisa ayat 32. Dari Mujahid, Ummu Salamah berkata, "Wahai Rasulullah, laki-laki turut serta dalam perang atau jihad, sementara kami tidak," kata Ummu Salamah. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, yaitu surat An-Nisa ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walim nisa'i nasibum mimma iktasabn. Al-ayah, yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Surat An-Nisa ayat 32. Ummu Salamah juga meriwayatkan hadis sebanyak 380 hadis. Beliau meriwayatkan hadis-hadis tentang bimbingan dan pendidikan untuk muslimah. Dan yang terakhir adalah Ummu Salamah adalah Ummul Mukminin yang salihah, lagi mulia. Ummu Salamah menceritakan, suatu hari Abu Salamah menemuiku. Ia baru saja menemui Rasulullah. Ia berkata, "Aku mendengar dari Rasulullah sebuah perkataan yang membuatku bahagia." Beliau bersabda, "Tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah, kemudian ia beristirja, yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saat musibah itu terjadi. Setelah itu berdoa, 'Ya Allah, berilah aku pahala atas musibahku ini, dan gantikanlah dengan yang lebih baik darinya, kecuali Allah akan mengabulkannya.'" Anak-anakku yang dirahmati Allah, Ummu Salamah adalah seorang wanita yang baik dan sangat menjaga kehormatan dirinya. Ia memiliki kedudukan istimewa di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anaknya dididik di rumah Nabi. Pernikahannya dengan Nabi memiliki hikmah yang agung. Baik anak-anak, demikianlah kisah Sabiyah Ummu Salamah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan teladan dari Ummu Salamah. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.